Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Rory Ratno. Selamat malam, Pak Rory. Selamat malam, Mbak. Ya, Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam sehat. Bapak bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kronologis kejadian ini? Karena kan kita juga dapat informasi bahwa sebenarnya ini sudah terjadi sejak siang hari tadi. Baik, Mbak. Pada kesempatan malam ini kami dapat sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan kapal jenis longboat. Longboat ini adalah satu jenis, bisa kita katakan jenis kapal tradisional di wilayah Mentawai yang terbuat dari bahan kayu, kemudian menggunakan mesin tempel luar. Jadi dilaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan kapal di perairan Selat Sipora, Mbak. Dilaporkan kurang lebih... Halo, terputus, Mbak. Iya, kami bisa mendengar suara Anda, Bapak. Silakan dilanjutkan. Iya, ya. Jadi telah terjadi kecelakaan kapal longboat terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana waktu kejadian Senin 14 Juli kurang lebih pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Jumlah korban atau jumlah penumpang sebanyak 18 orang dan 7 orang sudah dilaporkan selamat. Kemudian posisi terakhir 11 orang masih dilakukan pencarian. Sampai dengan saat ini kami tim gabungan bersama rekan-rekan dari Basarnas, kemudian TNI Angkatan Laut, dan personel Polres Kepulauan Mentawai masih berada di lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Demikian, Mbak. Iya. Boleh ditegaskan kembali tidak, Pak? Ini kan diduga awalnya penyebabnya adalah badai. Nah, apakah polisi juga membuka kemungkinan-kemungkinan penyebab lain atas peristiwa terbaliknya speedboat ini, Pak? Iya. Jadi memang, Mbak, dalam 2 hari ini di wilayah Kepulauan Mentawai memang cuaca cukup ekstrim. Dari perakiraan cuaca yang sudah diinformasikan awal oleh BMKG, memang dalam seminggu terakhir ini cuaca badai ekstrim, sehingga salah satu kemungkinan besar bahwa kapal bot kayu ini terbalik dikarenakan cuaca yang memang kurang baik. Demikian, Mbak. Oke, ada 7 korban yang selamat. Ini kan unik, Pak. Mereka selamat karena berenang ke pulau terdekat. Iya. Saat Iya. ini, ya, keberadaan 7 korban ini bisa dikonfirmasi dan seperti apa kondisinya, Pak? Konfirmasi sudah kami lakukan, Mbak. Jadi 7 orang ini selamat, dalam keadaan sehat, sudah diamankan di rumah penduduk di Pulau Pagai Utara. Jadi sudah terkonfirmasi selamat, sehat, sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak berwenang dan juga tim kesehatan di wilayah Pagai Utara, Mbak. Demikian. Oke, baik. Pencarian 11 orang ini apakah sudah ditentukan begitu akan dilakukan hingga pukul berapa atau mungkin akan situasional atau seperti apa, Pak Rory? Pencarian sudah kita mulai dari sore tadi, Mbak, setelah laporan diterima. Ada 1 kapal RIT dari Basarnas dan juga 1 kapal besar milik Basarnas masih melakukan pencarian. Jadi kita pastikan sampai dengan malam ini dan sampai besok masih akan kita lakukan. Kemudian kita berharap ada kabar baik dari rekan-rekan kita di lapangan. Kami mohon doa restunya dari semua warga masyarakat sehingga saudara-saudara kita yang hilang dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Demikian. Ya, tentu kita berdoa supaya para korban ini bisa segera ditemukan. Tapi Pak Rory, bisakah Pak Rory menjelaskan kronologi pastinya terkait dengan mungkin tujuan keberangkatan para penumpang menggunakan speedboat ini, mau kemana, tujuan kemana? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi, Mbak, Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah terdiri dari atas 4 pulau besar, Mbak.
Ada 4 pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Jadi aktivitas ataupun pergerakan masyarakat lokal Mentawai ini sudah terbiasa. Antar pulau ini memang menggunakan longboat. Jadi ini adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Yang memungkinkan adalah bahwa memang karena cuaca buruk yang tiba-tiba ekstrim, itu yang kita ambil kesimpulan awal bahwa yang mengakibatkan bot tadi terbalik. Demikian. Ya, Pak Rory, apakah di lokasi kejadian ini juga sudah ada keluarga korban begitu yang mungkin melapor merasa kehilangan? Untuk keluarga korban sudah ada melaporkan, Pak. Yang melaporkan pertama memang adalah keluarga korban melalui Basarnas dan juga dari perangkat desa setempat, Pak. Ya, ini saat ini Pak, pencarian sedang difokuskan di titik mana begitu? Pencarian difokuskan di titik Selat Sipora, Mbak, di mana dilaporkan bahwa bot tersebut terbalik. Baik. Selat Sipora. Dan dipastikan pencarian akan terus dilanjutkan. Tapi apakah saat ini tim gabungan di lapangan ada mendapatkan kesulitan atau tantangan tertentu Pak untuk melakukan pencarian? Untuk tantangan yang dihadapi, informasi di lapangan, Mbak, karena kondisi cuaca masih cukup anginnya kencang dan masih kondisi cahaya kurang, jadi itu salah satu tantangan yang kita hadapi, Mbak. Oke, Pak Rory, apakah di lokasi ini juga tim gabungan sudah menyiapkan misalnya posko terpadu begitu ya untuk nanti keluarga para korban melapor atau seperti apa, itu sudah mulai disiapkan? Ya, kita sudah menyiapkan posko terpadu, Mbak, di Dermaga Tua Pejat, dan saat ini pun juga dari Bupati, kemudian Forkopimda, dan juga instansi vertikal lainnya masih standby, Mbak, di Dermaga Tua Pejat untuk memonitor update perkembangan situasi pencarian di lapangan. Ya, Bapak, kami dapat informasi bahwa kapal ini kan membawa sejumlah atau rombongan pegawai dan juga anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Itu bisa dikonfirmasi bahwa benar memang penumpangnya adalah rombongan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai? Jadi bukan rombongan, Mbak, ya. Artinya di dalam kapal tersebut yang seperti yang saya sampaikan tadi, aktivitas masyarakat Mentawai ini bagian besar adalah pergerakan antar pulau. Nah, salah satu penumpang yang informasi yang kami dapatkan ada satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Artinya bukan rombongan keseluruhan ya, Mbak. Salah satu penumpang adalah anggota DPRD. Oke, berarti salah satu penumpangnya adalah anggota DPRD Kabupaten Mentawai. Apakah yang saat ini dinyatakan hilang salah satunya adalah anggota DPRD tersebut? Iya, betul, Mbak. Oke. Baik, berarti proses pencarian sudah dilakukan sejak sore hari tadi dan masih berlangsung hingga malam hari ini. Betul, Mbak. Ada kendala cuaca, apakah situasinya saat ini kendala cuaca itu menghentikan pencarian sementara atau petugas tetap berjibaku, Pak, untuk melakukan proses pencarian para korban? Sampai dengan saat ini rekan-rekan kita tim gabungan masih berjibaku, Mbak, di lapangan walaupun dengan kendala cuaca. Jadi kami mohon sekali lagi, Mbak, kami mohon doa sama-sama kita utamakan keselamatan personil dan juga kita harapkan ada segera berita baik di lapangan, Mbak, terhadap saudara-saudara kita yang berada di kapal yang terbalik tersebut. Ya, Pak Kapolres, ini kan ada 18 penumpang sesungguhnya begitu ya, 7 dinyatakan selamat, 11 masih dalam pencarian. Apakah sudah ada data lengkapnya soal penumpang ini yang selamat siapa saja? Maksudnya apakah berapa jumlah perempuan dan laki-laki dan yang masih dinyatakan hilang, juga apakah sudah ada detail manifestnya? Ya, ini kita masih update terus, Mbak, untuk detailnya karena memang untuk kapal-kapal tradisional, longboat di wilayah ini tidak ada semacam Mbak ya, manifest ataupun
personil onboardnya. Jadi kita masih pendataan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat di lapangan. Pak Kapolres, ini bisa dijelaskan tidak yang juga ingin kita ketahui bersama, apakah lokasi terbaliknya kapal itu berada jauh dari pulau terdekat atau seperti apa? Jaraknya kurang lebih jika dari dermaga Tua Pejat itu ke lokasi kurang lebih 1,5 jam, Mbak. Dari dermaga Tua Pejat Pulau Sipora, Mbak. Kurang lebih 1,5 jam. Oke, berarti kan itu memberi gambaran bahwa kan peristiwanya sudah terjadi sejak siang, lalu kemudian tim SAR mendapatkan informasi dari teman-teman yang selamat, itu menjadi gambaran seberapa jauh mereka kemudian berenang dari titik terbaliknya kapal hingga kemudian ke daratan dan lain sebagainya. Nah, adakah keterangan begitu ya atau kesaksian dari korban selamat, Pak? Misalnya yang menjelaskan pada saat kejadian itu seperti apa begitu? Apakah memang sudah ada peringatan sebelumnya atau seperti apa begitu, Pak? Kami belum mendapatkan konfirmasi lengkap, Mbak, karena informasi yang kami dapatkan adalah sekian orang selamat, kemudian kami konfirmasi, kemudian kita persiapkan adalah bagaimana personil tim gabungan, itu dulu yang kami utamakan, Mbak. Jadi kami belum melakukan pendalaman terhadap penumpang yang selamat. Mungkin pagi hari kita lakukan pendalaman, Mbak, ya. Baik, tapi yang dipastikan 7 korban selamat ini sudah mendapatkan perawatan medis ya, Pak? Iya. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan dari hasil pencarian malam hari ini. Tadi Pak Kapolres menyatakan bahwa pencarian akan terus dilakukan sampai nanti waktu yang tidak ditentukan begitu, tapi juga tetap memperhatikan cuaca untuk keselamatan tim SAR gabungan. Terima kasih Pak Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Rory Ratno sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Bapak, salam untuk teman-teman yang saat ini sedang bertugas. Ya, mohon doanya, Mbak, mohon doanya. Terima kasih.